Sekarang kita masuk pada soal yang nomor 2. Rata-rata waktu yang diperlukan wajib pajak untuk mengisi SPT tahunan adalah 50 menit dengan simpangan baku 10 menit. Suatu bentuk belangko SPT baru sedang dicoba. Ternyata dari 12 wajib pajak yang melakukan pengisian membutuhkan waktu rata-rata 42 menit dan simpangan baku 11,9. Buatlah selang kepercayaan 90% untuk rata-rata waktu yang dibutuhkan mengisi belangko SPT baru. Sekali lagi bahwa parameter yang menjadi masalah di sini adalah rata-rata. Parameter yang menjadi masalah di sini adalah rata-rata. Kalau rata-rata berarti kemungkinan kita menggunakan rumus nomor 1 atau nomor 2. Nomor 1 atau nomor 2. Kita tinggal melihat syaratnya, yaitu sampel besar atau varian populasi diketahui. Kita menggunakan rumus nomor 1, sedangkan rumus nomor 2 sampel kecil dan varian populasi tidak diketahui. Mari kita lihat sampelnya ada berapa di sini. Sampelnya ada 12 wajib pajak, berarti sampelnya kecil. Ketika kita menjumpai sampel kecil, kita tidak bisa langsung menggunakan rumus nomor 2. Jangan-jangan karena rumus nomor 2 itu dipakai jika sampelnya kecil dan varian populasi tidak diketahui. Sekarang kita lihat varian populasi diketahui atau tidak. Kalau varian populasi diketahui, maka kita menggunakan rumus nomor 1. Varian populasi diketahui atau tidak, kita lihat trace di sini. Yang dimaksud varian, kalau standar deviasi diketahui, berarti varian tinggal mengkuadratkan. 10 dikuadratkan itu adalah varian. Sekali lagi, simpangan baku 10 kalau dikuadratkan adalah varian. Untuk mengetahui itu varian populasi atau sampel, kita melihatnya adalah dari jumlah sampelnya diketahui atau tidak. Di dalam hal ini, 10 menit, simpangan baku 10 menit itu bukan berasal dari sampel, karena tidak ditunjukkan berasal dari berapa data. Berarti ini adalah varian populasi atau standar deviasi populasi. Tapi apakah betul artinya di dalam soal ini adalah varian populasi diketahui? Tunggu dulu. Karena kita lihat bahwa ini adalah milik pengisian wajib pajak dengan metode yang lama. Sedangkan yang baru kita tidak tahu. Kita lihat lagi. Kita melihat rata-rata 42 untuk yang baru dengan simpangan baku 11,9 menit. 11,9 menit simpangan baku kalau dikuadratkan adalah merupakan varian. Tapi varian ini bukan varian populasi tetapi varian sampel karena berasal dari 12 wajib pajak. Sehingga sebagai kesimpulan, soal nomor 2 ini varian populasi tidak diketahui. Sekali lagi, varian populasi tidak diketahui, maka kita menggunakan rumus yang nomor 2. Jadi dari soal ini, rata-ratanya adalah 42, standar deviasi atau S sama dengan 11,9, dan N sebagai sampel adalah 12. Confidence interval 90%. Rumusnya adalah X bar plus minus T alfa per 2 N min 1 S per akar N. X barnya 42 plus minus T alfa per 2 N min 1. Kemudian S-nya adalah 11,9, akar N berarti akar 12. Mari kita melihat tabel dari distribusi T. Tadi dikatakan bahwa confidence interval 90%, maka alfanya 10% atau 0,1. T alfa per 2 berarti N min 1 berarti T 0,05,
12 dikurangi 1 atau T 0,05 11. Lihat tabel T. Kalau kita lihat di tabel T bentuknya seperti ini ya. Kita lihat di derajat bebasnya yang 11, kemudian di sini alfanya 0,05. Kita temukan nilainya adalah 1,96. Kita lihatnya di tabel T ya. Tabel T, ini ada tulisan T. Tabel 5 yaitu percentage point of T distribution ya. Kita lihatnya di sini derajat bebasnya 11, kemudian alfanya 0,05. Berarti di sini ya 1,796. Kita dapatkan nilainya adalah 1,796. Berarti kita lanjutkan 42 plus minus 1,796 dikalikan 11,9 per akar 12. Kita dapatkan bahwa 42 plus minus 6,17. 6,17 itu berasal dari ini kalau dioperasikan, ini dioperasikan. Berarti batas bawahnya adalah 35,83, batas atasnya adalah 48,17. Artinya apa? Artinya bahwa rata-rata pengisian dengan cara baru itu antara 35,83 sampai 48,17 dengan probabilitas kebenaran 90%. Bisa saja bahwa pengisiannya itu di bawah 35,83, tetapi probabilitasnya kecil, hanya 5%, dan bisa saja probabilitasnya pengisian rata-ratanya bisa lebih dari 48,17, tapi probabilitasnya kecil yaitu hanya 0,05 atau 5% saja. Berarti jawabannya adalah confidence interval 90% untuk rata-rata adalah 35,83 sampai 48,17.